apakah Anda sudah memberikan minta forum ke Robito atau mungkin melayangkan surat secara resmi ke Robito untuk mencoba klarifikasi, bukan klarifikasi, tetapi ini mencocokkan data atau mendiskusikan temuan-temuan yang Anda kaji? Saya sudah mengirimkan surat berbulan-bulan yang lalu. Saya berikan 12 pertanyaan saja. Sampai sekarang belum dibalas dan saya mengundang juga untuk berdiskusi kepada Rabita Alawiyah dan sampai sekarang tidak ada balasan. Ya, tidak ada balasan sepeser pun. Kenapa kira-kira ya? Saya kurang tahu. Sementara kalau surat dulu sebelum ini rame, ini kita dari lembaga, saya juga punya lembaga namanya Rabitah Kesultanan Banten, itu pernah mengirim surat protes tentang pernyataan Bahar bin Smith bahwa Wali Songo tidak ada punya keturunan, itu dibalas oleh Rabitah Alawiyah, dan Rabitah Alawiyah menginginkan adanya kerjasama antara mereka dan kita dari Rabitah Babat Sultan Banten. Tetapi untuk surat saya tentang pertanyaan 12 itu tidak sama sekali ada jawaban. Ya, oke. Ya, satu saja yang paling menohok itu pertanyaannya apa, Kiai? Satu atau dua? Sebutkan satu sumber sebelum abad ke-9 yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Itu saja tidak bisa dijawab. Oke, baik gitu. Langsung ke Prof. Hikam apa? Kasih kesempatan dulu, Prof, ke Kiai Imad. Ya Imad dulu, ya Imad dulu. Kiai Imad, ini menarik ini, biar paralel gituan ya. Rois Am PBNU mengatakan bahwa sosok Ubedillah tidak fiktif, sementara Anda ini mendeklar bahwa ini ahistoris. Missing link-nya di mana ini, Kiai? Am tidak mengatakan Ubedillah ada, tetapi Rois Am mengutip. Kan Rois Am waktu itu mengutip sebuah kitab disebutkan. Kitab itu namanya Al-Ghurar, karya Ali Khirid Ba'alawi. Ada kitabnya. Nah, Rois Am mengatakan di dalam kitab Al-Ghurar, Ubedillah itu ada. Nah, itu tidak berarti bahwa Rois Am itu mengatakan Ubedillah itu ada dalam kesimpulan ilmiah. Tapi masih menukil dari kitab orang Ba'alawi yang namanya Ali Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ya, sedangkan pengakuan mereka sebagai turun Nabi itu 895. Hanya sekitar 65 tahun sejak kitab pertama itu dikarang, kreasi nasab Ba'alawi itu dibangun, kemudian ada lagi orang Ba'alawi yang kemudian mengarang kitab namanya kitab Al-Ghurar, dan kitab itulah yang dikutip oleh Rois Am. Dalam tradisi NU kan ada sebagian yang mengatakan kalau ada sebuah narasi proposisi dalam sebuah kitab yang mu'tabaroh, itu bisa kitab itu dijadikan pegangan. Itu sebenarnya bukan di dalam bab nasab ya, tetapi dalam pemikiran, dalam teologis, dalam saintifik gitu. Tapi kalau dalam nasab itu adalah tidak bisa dilepaskan dari ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu haruslah logis dan verifikatif. Nah, ketika sudah logis, maka kita verifikasi. Betulkah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini? Kitab Al-Ghurar yang dikarang 960 Hijriah, kemudian mengkhabarkan sebuah peristiwa sejarah tentang sosok namanya Ubed yang ada di tahun 383 Hijriah. Ini untuk mengetahui apakah berita yang ada di dalam kitab Al-Ghurar ini benar, harus diverifikasi di kitab-kitab yang dikarang pada masa Ubedillah ini. Dan saya telah mengkajinya dari mulai hari wafatnya Ubedillah 383, setelah itu sampai pengakuan tahun 895 Hijriah, itu ada banyak kitab baik nasab dan sejarah yang ditulis, dan tidak ada satupun yang menyebutkan seorang yang namanya Ubedillah, baik dia sebagai anak Ahmad bin Isa maupun hanya ketokohannya
dalam sejarah, misalnya di dalam ilmu pengetahuan yang semacam seperti apa yang telah disebutkan oleh kitab-kitab Ba'lawi di masa kemudian, bahwa dia seorang mujtahid, dia seorang ulama besar, dia seorang guru dari Syekhul Islam dan sebagainya. Nah, inilah yang sekarang ini sedang kita lawan, yaitu narasi-narasi rekonstruksi atau konstruksi dari nasab Ba'lawi yang dibangun sejak abad 9 sampai sekarang. Ini 550 tahun. Dan ternyata kekosongan riwayat mereka itu adalah 550 tahun pula. Ini angka keramat yang saya kira sekali lagi Allah tidak akan beri waktu lagi untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi setelah hari ini.